Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fisgalia Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif sejarah dan filosofi riset pada accounting behavioral dan finance behavioral. Pendahuluan model akuntansi dan keuangan tradisional ini cenderung mengasumsikan rasionalitas yang sempurna dan pasar yang efisien. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam pelaporan maupun investasi ini sering dipengaruhi oleh bias kognitif, emosi, serta tekanan sosial. Oleh karena itu, riset behavioral accounting dan behavioral finance ini muncul untuk menjelaskan perilaku nyata manusia dalam memproses informasi keuangan. Penelitian terbaru juga menegaskan bahwa bias seperti overconfidence dan framing effect berdampak signifikan pada kualitas pelaporan dan keputusan keuangan. Sejarah dan evolusi behavioral accounting. Behavioral accounting ini muncul sebagai respon terhadap keterbatasan akuntansi tradisional yang menekankan sisi teknis pelaporan tetapi mengabaikan pengaruh manusia dalam proses pengambilan keputusannya. Awal tahun 1950, fokus sistem ini mengacu terhadap motivasi karyawan dan munculnya perilaku disfungsional seperti manipulasi target budgetary slab. Lalu pada tahun 1970 sampai 1990, fokus riset ini berkembang ke arah auditor judgment dan decision making, khususnya bagaimana auditor dan manajer ini dipengaruhi oleh bias kognitif seperti anchoring, framing effect, dan confirmation bias. Seiring berkembangnya metodologi, penelitian ini juga mulai menggunakan eksperimen laboratorium, survei, hingga data arsip untuk menguji keputusan akuntansi dalam konteks yang nyata. Pada tahun 2000-an, fokus sistem ini semakin diperkaya dengan adanya perspektif interdisipliner, misalnya psikologi kognitif, teori organisasi, hingga memperluas ruang lingkup ilmu ekonomi. Lalu, pada penelitian kontemporer juga memperluas ruang lingkup ke isu-isu keberlanjutan, sustainability report, audit berbasis risiko, serta penggunaan teknologi digital dalam pelaporan. Maka dari sejarah tersebut, bisa disimpulkan bahwa perkembangan behavioral accounting ini berlangsung dalam beberapa gelombang. Yang pertama yaitu fokus awal pada penganggaran dan perilaku organisasi. Yang kedua, pergeseran ke auditor, judgment, dan decision making. Yang ketiga, ekspansi ke isu kontemporer seperti pelaporan ESG dan akuntansi keberlanjutan. Hal ini juga menegaskan bahwa behavioral accounting ini terus berevolusi mengikuti dinamika lingkungan bisnis, regulasi, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Sejarah dan evolusi behavioral finance. Behavioral finance ini merupakan bidang interdisipliner yang menggabungkan psikologi, ekonomi, dan keuangan untuk menjelaskan keputusan keuangan individu dan institusi yang seringkali menyimpang dari teori keuangan klasik yang mengasumsikan rasionalitas pelaku pasar. Behavioral finance ini lahir dari kritik terhadap efisien market hypothesis yang berasumsi bahwa pasar selalu efisien dan investor selalu bersifat rasional. Sejak diperkenalkannya pada tahun 1970 sampai 1980-an, terutama melalui prospek teori karyanya dari Daniel Kahneman dan Amon Tversky, muncul pemahaman bahwa investor ini kerap kali dipengaruhi oleh bias kognitif seperti loss aversion, overconfidence, dan herding behavior. Lalu pada tahun 1990 sampai 2000, banyak juga studi empiris yang mendokumentasikan fenomena market anomalies seperti January effect, price bubble, yang tidak sesuai dengan prediksi teori keuangan tradisional. Lalu pada tahun 2010-an, behavioral finance ini semakin pesat dengan adanya dukungan data besar, big data, digitalisasi, serta pemanfaatan text mining untuk mengukur investor sentimen. Penelitian ini juga semakin menyoroti peran sosial media dalam mempengaruhi keputusan investasi, di mana investasi ini juga akan cepat tersebar luas dan menciptakan volatilitas pasar. Lalu pada tahun 2020-an, arah penelitian ini bergerak menjadi lebih luas lagi, meliputi isu literasi keuangan, keterkaitan dengan keberlanjutan, sustainable finance, hingga adopsi teknologi
finansial, fintech. Lalu dari evolusinya, behavioral finance ini tumbuh eksponensial secara global. Tren utama ini meliputi studi tentang sentimen investor, keterkaitan media sosial dengan penggerakan harga saham, implikasi perilaku keuangan terhadap kebijakan publik maupun stabilitas pasar. Maka dengan demikian, behavioral finance ini tidak lagi sekedar bidang tambahan dalam ilmu keuangan, tetapi telah menjadi disiplin utama yang membantu menjelaskan dinamika pasar modern yang syarat ketidakpastian, bias psikologi, dan pengaruh sosial. Konvergensi behavioral accounting dan finance. Evolusi kedua bidang ini memperlihatkan titik temu yang semakin kuat. Informasi akuntansi ini tidak dipandang lagi hanya sebagai data teknis, tetapi juga sebagai stimulus perilaku yang mempengaruhi persepsi investor, kreditor, maupun regulator. Dengan demikian, behavioral accounting dan behavioral finance ini berkembang menjadi bidang interdisipliner yang menekankan keterbatasan kognitif, pengaruh sosial, serta kompleksitas lingkungan dalam pengambilan keputusan keuangan. Konvergensi behavioral accounting dan behavioral finance ini semakin nyata ketika adanya praktik akuntansi manipulatif dan respon investor bias tidak hanya historis tetapi juga muncul dalam peristiwa terkini. Contohnya, BaFin, otoritas Jerman ini mengaudit laporan konsolidasian Gere Sherman karena dugaan pengakuan pendapatan prematur dari kontraknya yaitu Buy and Hold. Kabar ini juga langsung memicu aksi jual dan penurunan harga saham hingga puluhan persen, cerminan bagaimana rancangan dan praktik akuntansi internal ini dapat memicu respon pasar yang emosional dan tidak selalu rasional. Kasus ini juga menunjukkan bahwa angka akuntansi ini meskipun disusun oleh manajemen memicu dinamika investor ini bereaksi secara emosional, menciptakan siklus umpan yang balik antara praktik internal akuntansi dan perilaku pasar. Di sisi lain, riset menunjukkan bahwa bias kognitif ini sangat berpengaruh pada perilaku pasar. Yang pertama yaitu ada loss aversion, yaitu investor lebih takut rugi dibandingkan mengejar untung. Yang kedua ada holding behavior, investor ini cenderung ikut-ikutan tren mayoritas. Dan yang ketiga ada recency bias, yaitu keputusan lebih dipengaruhi dengan kejadian terbaru daripada data historis jangka panjang. Kesimpulannya bahwa konvergensi behavioral accounting dan behavioral finance ini menegaskan bahwa keputusan keuangan modern ini terbentuk dari interaksi tiga elemen utama. Yang pertama yaitu desain sistem akuntansi, yaitu bagaimana angka disusun dan dilaporkan, bias psikologi, bagaimana manusia memproses informasi dan bereaksi, dan yang terakhir yaitu mekanisme pasar, bagaimana reaksi kolektif menciptakan dinamika harga. Lalu filosofi riset pada accounting behavioral dan behavioral finance ini berakar pada pandangan bahwa proses pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dengan kerangka rasional penuh dan objektivitas angka sebagaimana diasumsikan oleh teori klasik. Lalu filosofi riset ontologi. Secara ontologis, penelitian pada behavioral accounting dan behavioral finance ini membahas apa yang dianggap secara realitas dalam akuntansi dan keuangan. Pada behavioral accounting, angka laporan keuangan ini dipandang netral dan objektif, seolah-olah sepenuhnya merefleksikan kondisi keuangan perusahaan. Tapi pada behavioral finance ini menegaskan bahwa angka akuntansi ini bukanlah cerminan murni, melainkan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh motivasi, kognisi, emosi, budaya organisasi, dan etika. Lalu pada behavioral accounting ini melalui efisien market hypothesis berasumsi bahwa pasar selalu efisien dan investor sepenuhnya rasional, tetapi pada behavioral finance ini menolak pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa pasar sebenarnya dibentuk oleh perilaku manusia yang irasional, penuh dengan keterbatasan rasional, serta bias kognitif seperti loss aversion, hoarding, dan overconfidence.
Dengan demikian, secara ontologis, kedua bidang ini berpijak pada keyakinan bahwa realitas ekonomi ini bersifat sosial dan psikologis, sekaligus kuantitatif. Akuntansi dan keuangan ini tidak bisa hanya dihadapi sebagai sekumpulan angka atau model rasional, tetapi sebagai hasil interaksi kompleks antar data, perilaku manusia, dan konteks sosial. Lalu epistemologi. Secara epistemologi, riset behavioral ini berfokus pada bagaimana pengetahuan diperoleh mengenai perilaku manusia dalam konteks akuntansi dan keuangan. Pada behavioral accounting, pengetahuan ini tidak hanya digali melalui metode matematis atau laporan keuangan yang bersifat historis, tetapi melalui metode yang memungkinkan peneliti ini memahami perilaku nyata individu dan organisasi. Pendekatan yang digunakan ini mencakup eksperimen laboratorium untuk menguji pengaruh bias kognitif terhadap keputusan akuntan atau auditor, survei, wawancara, serta studi kasus dan analisis arsip untuk menelusuri praktik akuntansi di dunia nyata. Lalu pada behavioral finance ini memperoleh pengetahuan melalui analisis data pasar, eksperimen ekonomi, hingga teknologi modern seperti big data analytics, text mining, dan bahkan neurofinance. Metode ini digunakan untuk menelusuri bagaimana investor merespon informasi, bagaimana sentimen media sosial membentuk perilaku kolektif, serta bagaimana bias kognitif seperti loss aversion atau overconfidence ini mempengaruhi harga saham. Dengan demikian, secara epistemologis, kedua bidang ini menekankan bahwa pengetahuan terbaik tentang akuntansi dan keuangan ini tidak hanya diperoleh dari model rasional atau asumsi efisiensi, melainkan dari observasi perilaku nyata manusia baik di organisasi maupun di pasar. Selanjutnya, aksiologi. Secara aksiologis, filosofi riset ini menyoroti untuk apa hasil penelitian digunakan dan nilai apa yang dihasilkan bagi ilmu pengetahuan maupun praktiknya. Dalam behavioral accounting, penelitian ini tidak hanya bertujuan menghasilkan teori, tetapi juga membantu organisasi ini merancang sistem akuntansi dan kontrol yang lebih manusiawi. Misalnya, penelitian terbaru menemukan bahwa emosi dan kognisi karyawan ini mempengaruhi efektivitas partisipasi anggaran, sehingga pemahaman aspek psikologis dapat meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya, behavioral finance ini. Behavioral finance ini memanfaatkan penelitian diarahkan untuk membantu investor, regulator, dan membuat kebijakan menghadapi ketidaksempurnaan pasar. Hasil riset ini digunakan untuk menjelaskan anomali pasar dan volatilitas yang tidak bisa dijelaskan teori klasik, merancang kebijakan publik yang adaptif, lalu mengantisipasi kritis keuangan dengan memahami pola herding, loss aversion, atau sentimen investor. Contohnya pada studi Yun dan Oh 2022 membuktikan bahwa sentimen media sosial ini dapat memicu perilaku herding yang meningkatkan volatilitas, sebuah temuan penting bagi pengawas pasar. Dengan demikian, secara aksiologis, riset behavioral accounting dan behavioral finance ini memberikan nilai tambah berupa penerapan hasil riset untuk memperbaiki kualitas pengambilan keputusan, meningkatkan tata kelola, melindungi investor, dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Relevansi di Indonesia. Praktik akuntansi di Indonesia ini pada awalnya sangat dipengaruhi oleh sistem kolonial Belanda sebelum kemudian mengadopsi standar internasional melalui konvergensi PSAK-IFRS sebagai upaya harmonisasi dengan praktik global. Relevansi behavioral accounting dan behavioral finance di Indonesia ini terletak pada kemampuannya menjelaskan fenomena nyata yang tidak dapat dipahami hanya dengan teori klasik. Pendekatan ini membantu memperbaiki desain sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas audit, sekaligus memberi dasar bagi regulator OJK dan BI untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perilaku investor dan kondisi pasar domestik.
Lalu contoh kasusnya yaitu pada pandemi COVID-19 dan pasar modal Indonesia 2020 sampai 2021. Pada behavioral finance ini, investor bereaksi emosional terhadap berita pandemi sehingga terjadi panic selling di awal tahun 2020 dan irrational exuberance pada 2021 ketika euforia vaksin dan saham digital melonjak. Lalu pada behavioral accounting, perusahaan ini menyesuaikan pelaporan keuangan dengan going concern disclosure, tetapi banyak juga investor yang lebih fokus pada berita harian ketimbang laporan akuntansi. Kesimpulannya, behavioral accounting dan behavioral finance ini muncul untuk melengkapi keterbatasan teori klasik yang mengasumsikan rasionalitas penuh dengan pasar efisien. Secara ontologis, keduanya ini menempatkan realitas akuntansi dan keuangan sebagai konstruksi sosial psikologis, bukan sekedar angka dan harga yang netral. Secara epistemologis, pengetahuan ini dikembangkan melalui eksperimen, survei, studi kasus, dan analitik data pasar atau sentimen yang menangkap perilaku nyata. Secara aksiologis, temuan riset ini dipakai untuk merancang sistem akuntansi dan kontrol yang lebih manusiawi, meningkatkan kualitas audit, serta memperkuat kebijakan dan literasi keuangan. Dalam konteks Indonesia, praktik earning management dan herding investor retail ini menunjukkan perlu adanya kerangka behavioral untuk memahami dinamika organisasi pasar. Konvergensi keduanya ini menawarkan kerangka yang lebih realistis, interdisipliner, dan aplikatif bagi tata kelola dan stabilitas pasar modern. Lalu berikut ada daftar pustaka yang telah saya pakai untuk menganalisis sejarah dan perspektif dari behavioral accounting dan behavioral finance. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.